Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Cahaya Simanjuntak dari kelas A Program Studi Pemampatan Sumber Daya Perikanan Fakultas Peternakan Universitas Jambi. Di sini saya akan menyampaikan rangkuman mengenai materi diksi. Pengertian diksi yaitu merupakan kata-kata tertentu yang sengaja dipilih dan digunakan oleh penulis. Diksi dapat pula diartikan sebagai pemilihan kata untuk mencapai suatu gagasan, membentuk, mengelompokkan kata yang tepat, menggunakan ungkapan-ungkapan yang sesuai dan gaya bahasa yang paling baik dalam suatu situasi. Adapun fungsi diksi yaitu 1. Untuk memperoleh keindahan guna nambah adanya ekspresi kita. Yang kedua, ketepatan pilihan kata bertujuan agar tidak menimbulkan interpretasi yang berlainan antara penulis atau pembicara dengan pembaca atau pendengar. Sedangkan kesesuaian kata bertujuan agar tidak merusak suasana. Yang ketiga, untuk menghaluskan kata dan kalimat agar terasa lebih mudah. Yang keempat, untuk mendukung jalan cerita agar lebih runtut dalam mendeskripsikan tokoh lebih jelas dan mendeskripsikan latar waktu, latar tempat, latar sosial dalam cerita tersebut. Prinsip pemilihan kata itu ada 4. Yang pertama, bahasa standar dan substandar. Bahasa standar adalah bahasa yang dapat dibatasi sebagai tutur dari mereka yang menduduki status sosial yang cukup dalam suatu masyarakat dan dalam situasi formal. Sedangkan bahasa non-standar pada dasarnya bahasa ini dipakai untuk pergaulan biasa, tidak dapat dalam tulisan. Yang kedua, kata ilmiah dan kata populer. Kata-kata ini dipakai dalam pertemuan resmi, dalam diskusi-diskusi yang khusus, dan dalam diskusi-diskusi ilmiah. Contoh kata populer yaitu bukti, dan kata ilmiahnya yaitu argumen. Yang ketiga, kata percakapan. Kata percakapan adalah kata-kata yang biasa dipakai dalam percakapan atau pergaulan orang-orang yang terdidik. Kata percakapan lebih luas daripada kata populer. Yang keempat, bahasa artifisial. Bahasa artifisial adalah bahasa yang disusun secara seni fakta dan pernyataan-pernyataan yang sederhana dapat diungkapkan dengan sederhana dan langsung, tak perlu disembunyikan. Jenis-jenis makna kata. Jenis makna kata dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria dan sudut pandang. Yang pertama, jenis makna kata berdasarkan jenis sematiknya, yaitu makna leksikal dan makna gramatikal. Yang kedua, jenis makna kata berdasarkan ada tidaknya referens, yaitu makna referensial dan makna non-referensial. Yang ketiga, jenis makna kata berdasarkan ada tidaknya nilai rasa, yaitu makna konotatif dan makna denotatif. Yang keempat, jenis makna kata berdasarkan ketetapan maknanya, yaitu makna istilah atau makna umum dan makna khusus. Namun, secara umum, jenis-jenis makna kata digolongkan dalam 2 jenis, yaitu makna konseptual dan makna kontekstual. Relasi makna. Relasi makna itu ada 7, yaitu yang pertama, sinonim. Sinonim atau persamaan kata, contohnya seperti buruk, persamaan katanya jelek. Yang kedua, antonim atau lawan kata, contohnya seperti hidup, lawan katanya mati. Yang ketiga, homonim, homofon, dan homograf. Homonim adalah bunyi dan ejaan yang sama tapi untuk benda lain. Homofon, bunyi yang sama dari ejaan yang berbeda dari benda lain. Homograf, ejaan yang sama dan bunyi berbeda untuk benda lain. Yang keempat, hiponim dan hipernim. Yang kelima, polisemi, yakni kata yang banyak makna jika dijabarkan dalam suatu kalimat.
Yang keenam, ambiguitas, yakni bentuk yang berbeda makna akibat suatu perbedaan penafsiran gramatika tersebut. Yang ketujuh, perubahan makna kata. Suatu bahasa bisa tumbuh, berkembang, berubah, mengglobal, atau sebaliknya. Suatu bisa mati dan tenggelam dibawa oleh penuturnya yang disebabkan oleh beberapa faktor penyebab seperti ilmu dan teknologi, sosial dan budaya, berbeda bidang pemakaian, adanya asosiasi, pertukaran tanggapan indera, dan sebagainya. Perubahan makna memiliki beberapa macam, yaitu 1. Meluas atau generalisasi. Yang kedua, menyempit atau spesialisasi. Yang ketiga, membaik atau amelioratif. Yang keempat, memburuk. Yang kelima, sinestesia. Yang keenam, asosiatif. Pada perubahan makna terdapat idiom dan ungkapan idiomatis. Idiom sendiri adalah ungkapan bahasa berupa gabungan kata yang sudah menyatu dan tidak dapat ditafsirkan lagi pada makna unsur pembentuknya. Contohnya, selaras dengan, terima kasih atas, dan juga kambing hitam, mengadu domba, dan sebagainya. Idiom memiliki banyak jenis seperti idiom dengan bagian tubuh, idiom dengan kata indera, idiom dengan warna, dan sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.